Kekaisaran Ottoman di puncak kejayaannya bukan hanya tentang gemerlapnya emas kesultanan yang membutakan, gemerisik sutra berharga, semerbak wewangian timur yang memabukkan, dan dentang pedang yang menggema di medan pertempuran besar. Lebih dari itu, ia adalah labirin rahasia yang gelap, kelam dan berbahaya, yang tersembunyi dengan aman di balik tembok tinggi dan kokoh istana Topkapi. Kekuasaan di dunia ini bagaikan pedang bermata dua. Ia bisa mengangkat seseorang ke puncak tertinggi, menjadikannya penguasa atas nasib jutaan manusia, atau bisa pula menjatuhkannya ke dalam jurang dalam sekejap, merampas tidak hanya semua gelar dan kekayaan yang tak terhitung, tetapi juga nyawanya sendiri. Tak seorang pun luput dari hukum mutlak monarki absolut ini, dan mungkin ilustrasi paling gamblang, tragis, dan penuh pelajaran dari aturan ini adalah nasib Pargali Ibrahim Pasha. Saat ini, minat terhadap era yang memesona namun kejam ini berkobar dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berkat kesuksesan fenomenal dan mendunia dari sebuah serial drama Turki. Jutaan pemirsa di seluruh dunia, dengan debaran jantung, minggu demi minggu, mengikuti lika-liku takdir para tokoh utama, tenggelam dalam atmosfer intrik istana, cinta yang membara, dan perjuangan tanpa ampun untuk bertahan hidup. Ibrahim Pasha, dalam penampilan brilian dan multidimensi sang aktor Okan Yalabik, menjadi salah satu karakter paling kompleks, memikat, dan paling banyak diperbincangkan dalam saga televisi ini. Pemirsa tidak hanya melihat sosok sejarah kering dari halaman-halaman buku teks lama. Di hadapan mereka, tampil seorang sahabat setia, jenderal berbakat, diplomat ulung, penyikmat seni, dan pria yang penuh gairah. Namun di saat yang sama, layar kaca juga menyuguhkan drama psikologis yang mendalam. Kita menyaksikan bagaimana hari demi hari, tahun demi tahun, pria cemerlang ini ditelan oleh kesombongan yang tak terukur, ambisi, dan dahaga kekuasaan yang membutakan. Namun, drama televisi, betapapun megahnya, dalamnya emosi dan indahnya visual, tetaplah sebuah karya fiksi. Demi menarik minat pemirsa, mengejar rating, dan mementingkan efek sinematografis, para penulis skenario seringkali mengorbankan fakta sejarah kering, namun jauh lebih keras. Serial ini telah menciptakan aura mitos, spekulasi, dan legenda romantis yang tebal di sekitar kehidupan, dan khususnya kematian Ibrahim Pasha. Mitos bahwa Wazir Agung jatuh semata-mata karena intrik jangka panjang dan bisikan licik Hurrem Sultan telah mengakar begitu dalam di kesadaran massa, sehingga banyak orang saat ini menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Lalu, di manakah batas antara fiksi sinematik yang brilian dan kebenaran sejarah yang pahit dan terkadang mengerikan itu? Apakah Wazir Agung Kesultanan Ottoman yang memegang kendali atas separuh dunia hanyalah korban tak berdosa dari intrik perempuan licik dan perang harem? Benarkah Sultan Sulaiman yang agung, yang bergelar pembuat undang-undang, secara pribadi menyaksikan detik-detik terakhir sahabat terdekatnya bersembunyi di balik layar berukir di balkon? Bagaimana mungkin seorang padishah bisa memerintahkan eksekusi mati terhadap seseorang yang kepadanya ia sendiri dengan sukarela dan di hadapan Allah telah mengucapkan sumpah suci dan tak terlanggar akan perlindungannya? Kisah nyata tentang kebangkitan dan kejatuhan Ibrahim Pasha jauh lebih kompleks, lebih kelam, dan lebih paradoks daripada skenario manapun, bahkan yang paling brilian sekalipun. Di dalamnya terjalin erat dan tak terpisahkan antara persahabatan pria yang tulus dan pengkhianatan dingin, kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, nyaris seperti dewa, dan ketakutan paranoid akan kehilangan tahta, tipu daya teologis yang rumit, serta mesin negara Ottoman yang kejam dan menghancurkan tulang belulang. Kisah seorang pria yang selama bertahun-tahun menjadi bayangan Sultan Sulaiman dan arsitek utama kemenangannya dimulai dari tempat yang berbau ikan dan garam, bukan minyak wangi dan dupa. Sekitar tahun 1493 atau 1494, di sebuah gubuk reyot di dekat Pargia, Venesia, yang kini menjadi pesisir Yunani, namun saat itu hanyalah pinggiran dunia yang miskin, lahirlah seorang anak laki-laki. Kemungkinan besar ia diberi nama Theo, singkatan dari Theodorus. Ayahnya adalah seorang nelayan atau pemilik kapal kecil yang selalu berbau keringat dan laut. Keluarganya hidup pas-pasan, dan masa depan maksimal yang menanti bocah ini hanyalah kail berkarat, jala sobek, dan pertanyaan abadi, apakah ikan akan menyambar umpan atau tidak.
Namun takdir memiliki rencana lain untuk Theo, dan rencananya itu adalah humor hitam yang kejam. Pada masa itu, Laut Tengah dipenuhi para pencari keuntungan mudah, bajak laut, korsair, pedagang budak dari berbagai kalangan. Pada suatu hari yang tidak begitu indah, ketika bocah itu berusia sekitar 6 hingga 10 tahun, sumber-sumber sejarah simpang siur bagaikan saksi dalam interogasi, ia diculik, ditangkap, dimasukkan ke dalam palka kapal, dan dibawa pergi. Versi tentang Devshirmeh, yaitu rekrutmen resmi anak laki-laki untuk menjadi jenisari, kurang cocok untuk wilayah ini. Para sejarawan lebih cenderung pada penculikan biasa. Bocah Yunani kecil itu kehilangan segalanya dalam sekejap. Rumah, keluarga, nama, dan hak untuk disebut manusia merdeka. Pasar budak adalah tempat di mana manusia dihargai lebih murah dari seekor domba jantan. Dan disinilah terjadi apa yang dalam buku pelajaran disebut titik balik. Namun dalam kehidupan nyata adalah murni keberuntungan seperti memenangkan lotre. Pahlawan kita tidak dibeli oleh pengawas kapal dayung dengan punggung penuh kapalan, melainkan oleh seorang janda kaya dari Manisa. Manisa adalah semacam tempat pencetak kader Kesultanan Utsmaniyah, kota tempat para Syekhzade dikirim untuk menimba pengalaman. Janda itu ternyata bukan hanya wanita kaya, tetapi juga cerdas. Ia tidak membebani bocah itu dengan pekerjaan kasar, melainkan setelah mengamatinya, ia menyadari di hadapannya ada sebuah berlian meski masih terpendam dalam lumpur. Theo, kini Ibrahim, mendapatkan pendidikan yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang merdeka. Teologi, matematika, astronomi, dan bahasa. Yunani, Persia, Arab, Italia, Utsmaniyah. Ia menyerapnya bagaikan spons. Dan yang terpenting adalah musik. Ia dengan sangat mahir menguasai kamancheh, alat musik gesek yang di tangan terampil bisa membuat dinding batu Seraglio pun menangis. Biolalah bukan ambisi politik yang menjadi tiket masuknya menuju keabadian. Selanjutnya, sebuah adegan yang layak untuk dijadikan film tersendiri. Syekhzade Sulaiman muda, calon penguasa separuh dunia, berjalan-jalan di suatu tempat di sekitar Manisa. Mungkin dia bosan di tengah para penjilat istana dan guru-guru yang membosankan. Lalu angin membawa melodi kepadanya. Indah, menyentuh hati, asing. Sulaiman sebagai seorang yang berjiwa seni menjadi tertarik. Siapa yang memainkan musik dengan penuh perasaan seperti itu? Pertemuan pun terjadi, dan muncullah kimia yang hanya terjadi sekali seumur hidup jika memang ada. Sulaiman, yang dikelilingi kepalsuan dan sikap menjilat, menemukan dalam diri Ibrahim bukan sekedar budak, melainkan seorang manusia. Cerdas, banyak membaca, cerdas, dan juga seusianya. Mereka segera menjadi dekat, bersama-sama membaca karya para filsuf, mendiskusikan ekspedisi Alexander yang agung, berlatih pedang, dan kemungkinan besar mengobrol semalaman, seperti layaknya sahabat sejati. Sulaiman membawa Ibrahim ke sisinya, untuk selamanya. Ketika Selim yang mengerikan, ayah Sulaiman, yang terkenal dengan kekejamannya, meninggal pada tahun 1520, pasangan ini berangkat ke Istanbul. Sulaiman naik tahta, Ibrahim bagaikan bayangannya. Jabatan serius pertamanya di ibu kota adalah kepala penjaga kamar sultan. Kedengarannya sepele, tapi faktanya ini berarti akses 24 jam ke sisi Padishah. Ibrahim tidur di depan pintu kamar Sulaiman. Dia tahu kapan tuannya bangun, kapan mendengkur, kapan mimpi buruk datang. Jabatan yang sangat terpercaya. Tetapi bagi para menteri dan pengawal lama, mereka yang telah bertahun-tahun membanting tulang dalam peperangan dan di dewan pemerintahan, Ibrahim tetaplah budak pendatang baru, seorang anak buah. Kesultanan Utsmaniyah memiliki sistem karir yang kaku. Pertama, buktikan dirimu di medan perang, lalu kelola provinsi, Sanjak Bey, lalu menjadi Beyler Bey, gubernur jenderal seluruh wilayah, lalu masuk ke Diwan, Dewan Kerajaan, sebagai wazir junior, dan baru kemudian, jika Allah mengizinkan dan kamu tidak terkena stroke, merangkaklah ke kursi wazir agung.
Ketika pada tahun 1523, Piri Mehmet Pasha yang sudah tua dipensiunkan, semua orang menunggu posisinya akan diisi oleh wazir kedua yang berpengalaman, Ahmed Pasha. Dia telah menumpahkan darah, berjasa, merencanakan intrik, dan bersiap-siap. Lalu, pada tanggal 27 Juni 1523, Sulaiman melakukan gerakan yang membuat seluruh kekaisaran mengalami guncangan kolektif. Tanpa berkedip, ia mengeluarkan Ibrahim kesayangannya yang berusia 28 tahun dan mendudukkannya di kursi wazir agung. Melewati semua jenjang, semua veteran berjanggut putih, semua hierarki yang telah dibangun selama berabad-abad. Putra seorang nelayan Yunani, mantan budak kemarin, menjadi orang kedua di kerajaan, panglima tertinggi, pemegang cap kerajaan, orang yang memutuskan masalah perang dan damai. Ahmed Pasha tentu saja sangat marah. Ia pergi ke Mesir dan melancarkan pemberontakan di sana, yang pada akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Yang lainnya tutup mulut dan berpura-pura bahwa semuanya memang sudah direncanakan seperti itu. Ibrahim menang, namun kemenangan ini adalah kemenangan yang sia-sia. Ia melompati jurang dalam 2 kali lompatan, tetapi tidak menyadari bahwa di belakangnya telah terbentuk antrean panjang orang-orang yang kepalanya ia injak. Karier yang tidak wajar, secepat kilat, yang melanggar semua hukum kekaisaran yang bisa dibayangkan ini, menjadi fondasi tempat tiang gantungan kelak akan didirikan. Hubungan Sulaiman dan Ibrahim mematahkan semua pola standar yang menjadi pedoman kehidupan Istana Utsmaniyah. Di dunia di mana saudara kandung mencekik saudaranya demi tahta, dan para wazir berganti lebih sering daripada lemari pakaian seorang sultanah, mereka berdua justru membangun semacam persekutuan abadi. Mata-mata Venesia, yang laporannya dibaca para sejarawan saat ini, mengucek mata mereka. Sang Padishah dan menteri pertamanya tidak hanya bekerja bersama, mereka hidup bersama. Makan dari piring yang sama, meskipun hukum Mehmet sang penakluk melarang sultan berbagi hidangan dengan manusia biasa. Tidur di tenda yang sama saat ekspedisi militer. Sulaiman tidak hanya mempercayai Ibrahim, ia bernafas karenanya, dengannya. Namun Ibrahim bukanlah anak naif. Ia tahu statistiknya. Jabatan Wazir Agung di Kekaisaran Utsmaniyah disebut kemeja dari api bukan tanpa alasan. Semakin dekat dengan sultan, semakin cepat terbakar. Kronik menyimpan sebuah adegan luar biasa. Ibrahim bersujud di kaki Sulaiman dan benar-benar memohon agar tidak diangkat terlalu tinggi. "Hentikan tuanku," katanya. "Semakin tinggi terbang, semakin sakit jatuhnya. Biarkan aku di bawah saja, di sana setidaknya masih bisa hidup." Dan disinilah Sulaiman mengambil langkah yang tidak pernah terbayangkan oleh penulis skenario manapun. Ia menatap sahabatnya dan mengucapkan sumpah. Bukan sumpah biasa, melainkan sumpah suci. Di hadapan Allah. "Demi hidupku," kata Sultan, "kau tidak akan mati di tanganku." Menurut ukuran abad ke-16, ini adalah indulgensi, pengampunan dari kematian. Parasut emas, kekebalan seumur hidup dari murka Sultan. Setelah mendapatkan jaminan itu, Ibrahim berhenti mengerem. Ia mulai mengumpulkan gelar seperti koin koleksi. Panglima tertinggi, gubernur Rumelia, suami dari saudari Sultan. Gajinya 3 juta akçe per tahun, terdengar seperti jumlah dari luar angkasa bahkan bagi Istanbul. Sulaiman menghadiahinya istana di Hipodrom yang kemewahannya hanya kalah dari Topkapi dan mengadakan pesta pernikahan yang berlangsung selama 15 hari atas biaya negara. Para duta besar Eropa dengan cepat memahami situasinya. Jika ingin menyelesaikan masalah, datanglah kepada Ibrahim. Duta besar Venesia meninggalkan catatan yang membuat orang-orang sezaman bergidik. Apapun yang diinginkan Ibrahim akan terlaksana. Jika Sultan memerintahkan sesuatu, tetapi Ibrahim menentangnya, perintah itu dibatalkan. Jika Ibrahim memutuskan sendiri dan Sultan tidak setuju, keputusan itu tetap dijalankan. Sang Pasha menerima duta besar, menandatangani perjanjian, membagikan jabatan, bahkan tanpa berkonsultasi dengan Padishah.
Sulaiman yang tenggelam dalam pembuatan undang-undang dan rencana strategis hanya mengabaikan urusan rutin tersebut. Dan disinilah thriller psikologis sesungguhnya dimulai. Sumpah yang seharusnya melindungi Ibrahim bekerja seperti racun lambat. Seseorang yang secara resmi diizinkan untuk tidak takut mati, berhenti takut pada apapun. Ia percaya bahwa ia bukan sekedar wazir, melainkan sultan kedua. Bahwa kekaisaran bertumpu pada keciniusannya, bukan pada belas kasihan sultan. Bahwa janji yang diucapkan di hadapan Allah adalah tembok beton, di belakangnya ia bisa berbuat seenaknya. Sejarah menyukai perubahan nasib seperti ini. Hadiah terbaik takdir berubah menjadi kutukan terburuk. Sumpah perlindungan yang diperas dari sultan di saat lemah mengubah politisi brilian ini menjadi seorang yang bunuh diri, yang berjalan menuju ajalnya dengan senyuman dan perasaan aman yang sempurna. Di puncak politik Olympus Kesultanan Utsmaniyah, di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir, Sultan Sulaiman menduduki satu-satunya tempat di bawah matahari, tahta yang darinya terbentang pemandangan separuh dunia. Di sekitar pusat gravitasi ini, berputarlah dua bintang yang gravitasinya mengancam akan mencabik-cabik kekaisaran. Di satu sisi, Pargali Ibrahim Pasha, Wazir Agung, Panglima Perang, orang yang Padishah berikan sendiri cincin dari jarinya dan panggil sebagai saudara. Di sisi lain, Hürrem Sultan, mantan budak perempuan Slavia yang menulis ulang hukum dinasti dan menjadi istri sah pertama penguasa Utsmaniyah dalam ratusan tahun. Benturan dua lempeng tektonik ini bukanlah soal kemungkinan, melainkan soal waktu. Ketika dua benda langit dengan massa dan ambisi sebesar itu berada dalam orbit yang sama, fisika kekuasaan hanya menentukan satu hasil: ledakan. Serial ini membiasakan penonton pada gambaran Ibrahim dan Hürrem bertemu di koridor Topkapi, saling melontarkan sindiran tajam, merencanakan intrik, bermimpi untuk meracuni atau mengirim pembunuh. Itu indah, dramatis, tapi sama sekali tidak masuk akal dari segi protokol istana. Harem dan selamlik atau bagian istana untuk pria dipisahkan tidak hanya oleh dinding, tetapi oleh alam semesta penuh larangan. Ibrahim, seperti pria asing lainnya, bahkan Wazir Agung, secara fisik tidak mungkin bisa begitu saja bertemu dengan sultan wanita. Perang mereka tidak terjadi secara frontal, melainkan berkelok. Itu adalah pertempuran para diplomat, mata-mata, gosip, dan yang terpenting, pertarungan memperebutkan telinga sultan. Siapa yang lebih lantang berbisik, siapa yang tepat waktu menanamkan keraguan, siapa yang pertama melihat retaknya percaya. Tapi jika digali lebih dalam, akan terungkap fakta mengerikan. Pertentangan ini tidak pernah tentang cinta atau kecemburuan. Di Kesultanan Utsmaniyah, mereka yang mencampur adukan perasaan pribadi dengan politik akan hidup sengsara. Ini tentang bertahan hidup, secara harfiah, fisik. Di atas keluarga Osman tergantung hukum Fatih, yaitu hukum pembunuhan saudara yang dilegalkan oleh Mehmet sang penakluk. Esensinya sederhana dan kejam. Setiap sultan baru berhak membunuh semua saudara laki-lakinya agar negara tidak terkoyak oleh perang saudara. Hürrem melahirkan 4 orang putra bagi Sulaiman. Namun pewaris tertua, kesayangan tentara dan rakyat tetaplah Syekh Mustafa, putra Mahidevran. Ibrahim mempertaruhkan kariernya pada Mustafa. Dia adalah mentornya. Dia melihatnya sebagai calon penguasa, dan sebagai panglima tertinggi, dia memiliki semua pengaruh untuk menempatkannya di atas tahta. Bagi Hürrem, ini bukan sekedar peta politik, melainkan hukuman mati. Jika Mustafa menjadi sultan dan Ibrahim menjadi dalang di belakangnya, putra-putranya tidak akan selamat. Tali sutra Algojo akan datang untuk mereka semua. Ibrahim, dari seorang wazir ambisius, berubah menjadi ancaman nomor 1 yang tidak bisa disingkirkan dengan pedang, hanya dengan kelicikan.
Dan Hurrem mulai bekerja di tempat yang tidak bisa dijangkau Ibrahim, di ranjang sultan. Dia tidak menuntut eksekusi, tidak mengamuk, tidak membuat poster turunkan wazir. Dia bertindak seperti virus, diam-diam, tak terlihat, mematikan. Hurrem menjadi mahir dalam pembicaraan diam-diam. Dengan lembut, sambil lalu, dia menarik perhatian sultan pada hal-hal kecil. Bukankah Ibrahim terlalu kaya? Bukankah dia terlalu sering menerima utusan tanpa koordinasi? Bukankah dia terlalu sombong menyebut sendiri dan bertingkah laku seperti Padishah kedua? Di benak Sulaiman yang sudah terkenal curiga, mulai tumbuh ulat keraguan. Ibrahim, dengan segala kepintarannya, melakukan kesalahan klasik seorang jenius. Dia meremehkan lawannya. Dia menganggap Hurrem wanita licik, tapi tidak lebih. Dia percaya pada sumpah Sulaiman, pada persahabatan mereka, pada status wazir agung sebagai pelindung. Dia tidak memahami satu hal sederhana. Seorang ibu yang melindungi anak-anaknya lebih menakutkan daripada pasukan manapun. Hurrem tidak perlu meracuni Ibrahim atau mengirim pembunuh bayaran. Dia hanya menginginkan satu hal, agar Sulaiman sendiri yang berkeinginan untuk menyingkirkannya. Para filsuf Yunani kuno yang sering dikutip oleh Ibrahim Muda dalam percakapannya dengan Sultan, merumuskan hukum yang tak terbantahkan. Ketika para dewa memutuskan untuk menghancurkan seseorang, mereka terlebih dahulu mencabut akal sehatnya. Ini disebut hubris, kesombongan gila yang membuat manusia fana lupa bahwa dirinya hanyalah setitik debu di dunia ini. Ibrahim Pasha, yang lahir dari gubuk nelayan Yunani, telah menjalani seluruh rangkaian terapi kuno ini. Kekuasaan mutlak, seperti yang pernah dikatakan dengan tepat oleh sejarawan Inggris, pasti merusak secara mutlak. Namun di Kesultanan Uthmaniyah, kekuasaan juga membunuh dengan cepat. Ibrahim, yang dulu pernah memohon kepada Sulaiman untuk tidak memberinya jabatan terlalu tinggi karena itu bisa berakhir buruk, pada tahun 1530-an telah berubah menjadi pesakitan klasik dengan megalomania. Pemuda sederhana yang dulu menatap Sultan dengan mata penuh kesetiaan telah lenyap. Tempatnya digantikan oleh sosok yang benar-benar percaya bahwa tahta di bawahnya bukanlah sekedar perabot, melainkan perpanjangan dari esensi ketuhanannya. Kesalahan paling mencolok, yang hampir seperti pertunjukan teater, adalah perangnya terhadap sentimen keagamaan rakyatnya. Setelah kekalahan Hongaria di Mohacs pada tahun 1526, sang wazir membawa pulang rampasan perang ke Istanbul yang akan membuat otot setiap muslim beragama menegang. Patung-patung perunggu dewa-dewi kuno, Herakles, Apollo, dan Diana. Ibrahim tidak hanya melelehkannya menjadi meriam, yang tentu saja tindakan logis. Ia justru menegakkan berhala-berhala ini di atas tumpuan tepat di depan istananya di alun-alun Sultan Ahmed. Agar semua orang melihat, agar semua orang tahu, disinilah tinggal seseorang yang tidak peduli dengan tradisi kalian. Islam sangat ketat mengenai gambar. Dan di sini ada seluruh jajaran dewa-dewi pagan telanjang. Desas-desus menyebar di kota. Sang wazir diam-diam masih seorang Kristen, atau mungkin ia benar-benar menyembah patung-patung kuno itu. Tapi patung-patung itu hanyalah hal sepele. Ibrahim bahkan lebih lancang lagi di ranah diplomatik. Saat menerima duta besar asing, ia bersikap seolah-olah Sultan hanyalah properti panggung, dan dialah Ibrahim, sutradara utamanya. Para diplomat Eropa yang sinis dan terlatih mencatat setiap kata-katanya. Laporan-laporan mereka yang hingga kini berdebu di arsip Venesia dan Wina adalah kumpulan kutipan yang membuat wazir kehilangan nyawanya. Tanpa saya, Sultan tidak akan melangkah sedetik pun, katanya kepada para duta besar. Perintahku lebih penting daripada firman Sultan. Namun puncaknya adalah ketika ia menciptakan citra penjinak singa. Dalam perbincangan dengan orang Austria, Ibrahim berkata, "Kekaisaran ini adalah singa, Sulaiman adalah singa, tapi aku yang memegang talinya. Aku yang mengarahkan amarahnya,
Aku yang memutuskan siapa yang akan ia cakar dan siapa yang akan ia ampuni. Dan paku, binatang ini akan mencabik-cabik semuanya. Sekarang coba pikirkan, seseorang yang secara status adalah budak sultan, ya, secara hukum para wazir agung tetaplah budak, hanya saja berstatus sangat tinggi, menyebut dirinya sebagai pengendali singa. Di dunia di mana setiap bisikan di istana bisa sampai ke telinga Padishah melalui ratusan telinga. Khurram Sultan yang oleh serial TV digambarkan sebagai penjahat utama mungkin sebenarnya tidak perlu merencanakan apapun. Ibrahimlah yang menulis sendiri laporan pengaduan tentang dirinya, lewat ucapan-ucapannya, patung-patungnya, dan eksekusi-eksekusinya. Yang perlu dilakukan Khurram hanyalah mengatur letak dokumen-dokumen di meja Sultan dengan urutan yang tepat. Tibalah tahun 1533. Sultan Sulaiman mengambil keputusan yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di timur selamanya. Ia mengirimkan pasukan besar-besaran melawan musuh ideologis utama Ottoman, Persia yang beraliran Syiah. Kampanye yang oleh para sejarawan disebut sebagai Ekspedisi II Irak ini direncanakan sebagai pawai kemenangan, sebuah demonstrasi kekuatan kekaisaran dari Laut Tengah hingga Laut Kaspia. Namun bagi Ibrahim Pasha, ekspedisi ini tidak membawa kejayaan, melainkan tiket satu arah menuju ajalnya. Disinilah, jauh dari ruang mewah Topkapi, di celah-celah gunung bersalju dan terik matahari gurun, kesombongan Wazir Agung berubah dari sekedar cacat karakter menjadi hukuman mati. Sulaiman, sebagai seorang ahli strategi berpengalaman, mengirim Ibrahim lebih dulu sebagai barisan depan, memberinya gelar Serasker, Panglima tertinggi. Secara formal, ini berarti kekuasaan absolut atas tentara hingga kedatangan Padishah sendiri. Tapi Ibrahim, yang terbiasa dengan segala sesuatu yang diperbolehkan baginya, menafsirkannya secara berbeda. Ia memutuskan bahwa gelar Serasker saja tidak cukup bergengsi, dan pada suatu saat mendiktekan perintah atau menandatangani dokumen, ia menambahkan satu kata pada namanya. Satu kata yang dalam Kekaisaran Ottoman adalah pantangan bagi siapapun yang tidak berdarah biru. Serasker Sultan. Untuk memahami betapa ngerinya situasi ini, kita harus menyadari satu hal sederhana. Di Kekaisaran Ottoman, gelar bukan sekedar hiasan. Itu adalah sistem hierarki yang kaku, di mana setiap kata memiliki bobot emas dan terkadang bobot pedang. Sultan bukan sekedar penguasa. Itu adalah penanda sakral yang menunjukkan kepemilikan atas dinasti. Itu adalah stempel yang hanya diberikan pada nama Padishah dan putra-putranya. Tidak ada wazir, tidak ada panglima perang, tidak ada ulama yang boleh bahkan bercanda mencoba menyandang gelar ini. Ibrahim dengan menyebut dirinya Sultan secara publik di atas dokumen menyatakan, "Aku bukan lagi budak. Aku adalah tuan atas diriku sendiri." Bagi Sultan Sulaiman yang akan mengetahuinya kemudian, ini bukan sekedar kesalahan bawahan, melainkan tindakan pemberontakan terbuka. Semuanya menjadi jelas sekarang. Bisikan-bisikan Khurram selama bertahun-tahun, desas-desus tentang kesombongan Ibrahim, perilakunya yang menantang di hadapan duta besar Eropa, patung-patung antik yang ia tempatkan di istananya, kini semuanya memiliki makna. Sulaiman mengerti, sahabatnya, orang yang berbagi atap dan pikiran dengannya, benar-benar siap untuk bertindak sejauh itu. Kampanye melawan Persia telah dimenangkan dengan gemilang, wilayah kekaisaran meluas hingga Baghdad, tetapi bagi Ibrahim Pasha, ini adalah kampanye terakhirnya. Ketika ia kembali ke Istanbul pada musim semi tahun 1536, ia belum tahu bahwa ia kembali menuju liang kuburnya sendiri. Sultan tidak lagi melihat seorang saudara di hadapannya. Ia melihat seorang musuh. Hanya formalitas yang tersisa. Bagaimana cara mengelak dari sumpah yang pernah ia ucapkan di hadapan Allah. Sulaiman yang agung, juga dikenal sebagai Kanuni, sang pembuat undang-undang, adalah seorang yang menepati janji. Bukan dalam artian seperti yang kita katakan tentang politisi saat ini, melainkan dalam artian yang absolut dan sakral. Seorang khalifah,
pemimpin kaum beriman, tidak bisa begitu saja membunuh seorang sahabat yang pernah ia sumpahi demi nama Allah. Sejarah mencatat sumpah itu. Sulaiman berjanji kepada Ibrahim bahwa ia tidak akan pernah dihukum mati atas perintahnya selama sang sultan masih hidup. Dalam tradisi Islam, melanggar sumpah seperti itu berarti dengan sukarela mengirim jiwa sendiri ke dalam api neraka. Maka di hadapan kita terbentang sebuah jebakan yang sempurna. Untuk menyelamatkan negara, ia harus membinasakan jiwanya sendiri. Sultan berjalan mondar-mandir di istana. Bayangkan seorang lelaki yang memerintah setengah dunia, namun tak bisa menentukan nasib satu orang saja karena terikat oleh janji yang diberikan kepada Tuhan. Dan kemudian muncullah seorang lelaki dengan solusinya. Ebu Su'ud Effendi, Mufti Agung, yang kelak menjadi Syekh ul Islam, seorang jenius dalam hukum Islam. Sulaiman datang kepadanya bukan sebagai seorang sultan, melainkan sebagai seorang murid yang mencari celah di birokrasi langit. Pertanyaannya kurang lebih berbunyi, bagaimana aku bisa menghukum seorang pengkhianat jika aku telah bersumpah kepada Yang Maha Kuasa untuk tidak membunuhnya selama aku hidup? Ebu Su'ud pergi menyelami kitab-kitab, dan ia menemukan jawabannya. Keputusan yang dijatuhkannya adalah mahakarya akrobatik hukum. Mufti mengingatkan Sultan akan kebenaran kuno yang diketahui setiap Muslim. Tidur adalah saudara kematian. Dalam teologi Islam, tidur dipandang sebagai pemisahan sementara jiwa dari raga. Saat seseorang tidur, ia tidak sepenuhnya hidup dalam arti duniawi. Ia berada dalam keadaan kematian kecil, jiwanya berkelana di alam lain dan hanya kembali saat ia terbangun. Logika Ebu Su'ud sangatlah sempurna sekaligus mengerikan. Jika eksekusi Ibrahim dilakukan pada saat Sultan sedang tidur, secara teknis sumpahnya tidak dilanggar. Karena pada saat kematian sahabatnya itu, Sulaiman sendiri berada di luah kehidupan. Jiwa Padisyah sedang tidak berada di dalam raga, dan dengan demikian, secara formal, ia tidak dapat dianggap hidup dalam pengertian yang dimaksudkan dalam sumpah. Ini bukanlah sofisme, melainkan permainan konsep yang sangat halus yang hanya mampu dilakukan oleh seorang teolog setingkat ulama besar. Sulaiman setelah mendengar ini, kemungkinan besar merasakan kelegaan bercampur ngeri. Jerat hukum telah tertutup, tetapi kini hal yang paling mengerikan harus dihadapi, mewujudkannya. Fatwa mufti tidak hanya mengizinkan eksekusi, tetapi juga menetapkan ritualnya. Semuanya harus terjadi selagi Sultan tidur. Ini berarti Algojo harus memasuki kamar Ibrahim pada malam hari, sementara Sulaiman saat itu harus berada di suatu tempat di dekatnya, namun dengan mata terpejam. Untuk membersihkan hati nuraninya sepenuhnya, Sultan harus melakukan tindakan penebusan, memerdekakan budak, bersedekah, membangun masjid. Dia menyetujui semuanya. Tempatnya pun dipilih bukan secara kebetulan. Ibrahim sering bermalam di istana. Itu sudah menjadi hal biasa. Sulaiman mengundangnya untuk iftar, santap malam selama Ramadan. Bulan suci, berbuka puasa, santap malam persaudaraan. Ibrahim datang, mereka makan, minum, mungkin bahkan berbicara tentang hal-hal penting. Sumber-sumber sejarah berbeda dalam detailnya, tetapi sepakat dalam pokoknya. Setelah makan malam, sang wazir, seperti biasa, tetap berada di kamar Sultan. Dan kemudian, dimulailah adegan paling mengerikan dari drama ini. Sulaiman berbaring untuk tidur. Apakah dia berpura-pura atau benar-benar terlelap, mencoba memblokir dirinya dari apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Namun, ketika Algojo bisu tuli memasuki ruangan tanpa suara, Sultan, sesuai fatwa, harus tidur. Para Algojo adalah kasta khusus. Mereka dipilih karena mereka tidak dapat mendengar teriakan korban dan tidak dapat membocorkan rahasia. Mereka adalah instrumen yang sempurna. Ibrahim dicekik. Di mana tepatnya? Di kamar tidur atau di ruangan sebelah di mana ia dibawa, para sejarawan masih memperdebatkannya hingga kini.
Kisah fatwa Abu Su'ud telah menjadi contoh klasik bagaimana hukum Islam bisa menjadi lentur sekaligus kejam. Namun, ada lapisan lain dalam cerita ini yang sering terlewatkan. Ibrahim, dengan kesombongannya sendiri, telah menandatangani vonis matinya jauh sebelum sang mufti membuka kitab-kitabnya. Ini bukan hanya soal gelar dan eksekusi, ini soal fakta bahwa Ibrahim yang asalnya seorang budak mencoba menjadi setara. Di Kesultanan Utsmaniyah, seorang budak bisa menjadi apa saja, wazir, panglima, menantu sultan. Tapi ia tidak boleh pernah lupa bahwa dirinya adalah budak. Ibrahim lupa. Ini bukan sekadar kesalahan, ini adalah penistaan di mata sistem. Sulaiman mungkin mencintainya, tapi cinta seorang padisyah adalah barang langka dan mudah basi. Begitu Ibrahim tidak lagi menjadi cerminan kehendak sultan dan menjadi figur yang mandiri, ia tidak lagi dibutuhkan. Fatwa tentang mimpi itu bukanlah penyebab, melainkan alat. Penyebabnya adalah karena kekaisaran tidak mentoleransi duit tunggal. Ibrahim jatuh bukan karena bisikan Hurem dan bukan karena Abu Su'ud menemukan celah hukum. Ia jatuh karena seseorang bisa menang berkali-kali, tapi cukup kalah sekali saja untuk segalanya berakhir. Setelah kematian Ibrahim, Sulaiman memerintahkan penyitaan seluruh hartanya. Jumlahnya luar biasa besar. Di istana Ibrahim ditemukan tumpukan emas, permata, dan yang menarik, beberapa peti berisi surat-surat. Konon, di antaranya ada surat dari para monarki Eropa yang menyebutnya sahabat kami tersayang Ibrahim dan menjanjikan dukungan. Tapi itu hanya detail. Pada pagi hari tanggal 15 Maret 1536, surat-surat itu kemungkinan besar terbakar di perapian kamar Sultan bersama dengan keraguan terakhir Sulaiman. Ibrahim dimakamkan secara diam-diam, di mana kuburannya tidak diketahui hingga kini. Jenazahnya dikuburkan di suatu tempat di luar tembok kota, tanpa nisan, tanpa nama, tanpa hak untuk dikenang. Karena di kekaisaran di mana kekuasaan bersifat mutlak, bahkan orang mati pun bisa berbahaya. Jika rakyat tahu di mana serasker sultan bersemayam, tempat itu bisa menjadi simbol, dan simbol-simbol di Kesultanan Utsmaniyah hanya boleh diciptakan oleh satu orang. Begitulah berakhirnya kisah orang yang paling dekat dengan matahari dan terbakar berlebih dulu. Sulaiman hidup 30 tahun lagi, memerintah kekaisaran, menulis puisi dengan nama pena Muhibi, dan menurut kabar angin, terkadang di malam hari ia memandangi bintang-bintang dan diam. Apa yang ia pikirkan? Mungkin tentang bocah dari Parga itu yang dulu pernah berbagi roti dan mimpi dengannya. Atau mungkin tentang bagaimana mimpi dan maut memang bersaudara. Hanya saja, tidak semua orang bisa bangun setelah mimpi yang seperti itu.